Di sanad ya, masalah sanad apa penting? Sanad itu jangan sekedar kita lihat yang apa jenis didikan figura tertulis gitu. Kita tahu seorang ulama sudah ngaji pada ulama yang sebelumnya itu sudah namanya sudah bersanad. Saiki ribet masalah tulisan sanad tapi gak ribet masalah maca Qur'ane pancet elek ngono iku. Ya percuma seperti itu. Ribut masalah sanadnya seperti apa untuk dipamerkan gitu. Tapi masalah macane pancet enggak sama dengan sebelumnya. Pokoknya kita tahu ada seorang sudah berguru pada orang sebelumnya yang orang itu juga pernah berguru pada ulama sebelumnya, itu namanya sudah bersanad. Meskipun tidak ada bukti hanya untuk menguatkan saja. Yang tulisan sanadnya itu hanya untuk, tapi selama kita tahu orang itu sudah berguru pada kiai itu, kita tahu kiai itu dulu berguru pada kiai itu kemudian hanya sudah sanad terus nanti. Paham ya? Nah masalah sanad itu yang penting. Harus manusia ke manusia, jangan manusia ke Google itu enggak sanad. Nah apa kita ditipu enggak tahu. Guru manusia itu sudah pasti pada orang yang sebelumnya. Nabi Muhammad saja itu harus bersanad. Ketika turun wahyu beliau Jibril belum selesai bacakan, Nabi Muhammad cepat-cepat nirukan. Maka turun wahyu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi jangan gerakkan di sana karena kamu kesusu untuk baca Al-Qur'an itu. Ya kan fa idza kalau Jibril sudah sering baca baru tirukan bacaannya. Itu harus persis dengan bacaan dari Jibril. Itu bersanad. Makanya dikatakan al-isnadu minad-din fala dina liman la sanadalah. Pensanatan termasuk bagian dari agama, maka enggak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Laulas sanadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad maka orang yang mau dia akan mengatakan apa yang dia mau. Bebas ya. Sanad berarti ditanggung jawab ada mana dasarnya kamu ngomong. Laulas sanadu laqala man syaa ma syaa. Jadi inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah seorang dari kamu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Itu pentingnya sanad. Kalau kita tahu jelas orang itu belajarnya pinter ke komputer, ya kita jelas nggak punya sanad, ya kita nggak ada kebaikan dengan. Lah jalur sanad seperti ini. Zaman Nabi sampai sahabat aman. Lah ketika sesudah zaman sahabat sudah mulai pecah. Ada orang yang tidak mau mengambil ilmu dari sahabat. Paham ya? Mereka maunya hanya ahlul bait. Itu yang namanya Rafidhah. Jadi sudah terputus sanadnya. Mereka tidak mau ngambil dari Abu Bakar, enggak mau. Dari Abu Hurairah enggak mau. Maunya daripada, paham ya? Itu namanya Rafidhah atau Syiah sekarang itu. Sudah. Dan terus itu tersingkir, terus berjalan sanad ini. Sampai pada Al-Qarnul Ashir, Qarnul 10. Mulai muncul orang-orang yang ngomong kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketoknya apik kan itu? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wis gak usah melawan orang sebelum kita. Kita selidiki sendiri Quran dan
sunnah itu. Maka mereka sudah keluar dari jalur sanad ini. Ojo melo Imam Syafi'i wis. Ojo melo iki dan seterusnya. Ulama ini dengan ngomong gerakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu menuduh orang sebelumnya sudah melenceng dari Quran dan Sunnah. Paham ya? Kan bahaya itu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seakan-akan orang sebelumnya ini, para ulama itu sudah keluar dari jalur Al-Quran dan Imam Syafi'i lah. Umur 7 hafal Quran. Umur 10 sudah hafal kitab Muwatta. Umur 14 sudah menguasai sudah sekelas fatwa pada fikih. Itu ilmunya. Ibadahnya setiap hari khatam Quran. Kalau di luar bulan Ramadan, bulan Ramadan setiap hari khatam 2 kali. Waktu malamnya dibagi menjadi sepertiga, tiga bagian. Ibadah, ilmu dan istirahat. Istirahatnya itu pun masih sempat. Mosok sing ngono iku sudah keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Paham ya? Maka lek ono wong ngomong kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah itu ketoke apik tapi gak apik itu. Itu berarti menuduh orang sebelumnya sudah keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mereka sudah keluar dari sanad itu. Maka kalau kita lihat orang itu tidak punya sanad, kok tiba-tiba langsung ambil sendiri, ya jangan diikuti, nggak ada kebaikan, meskipun sepandai apapun. Nah sanad itu menjadi bagian dari agama, al-isnadu minad din.